mata kuliah Kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini kita bersama narasumber kita, yakni adalah salah satu bisnismen atau pembisnis muda. Silakan diperkenalkan, Mas. Perkenalkan, nama saya Haisyam Bilar Panjea, umur saya 20 tahun. Saya berprofesi sebagai seorang hairstylist dan membuka wirausaha berupa barbershop di daerah Bunga di Kota Gresik. Baik, bisa dipanggil Mas siapa? Mas Haisyam. Mas Haisyam. Oke. Baik. Kami akan mengajukan sedikit pertanyaan, antara 4 dan 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana motivasi Anda untuk berwirausaha atau menjadi bisnismen ini? Untuk motivasi saya berwirausaha ini, saya melihat potensi untuk berkembang dengan pesat di masa yang akan datang. Walaupun di balik potensi tersebut ada risiko yang besar juga ya, tapi ya saya siaplah menanggung risikonya. Contoh resiko yang disebutkan Mas Haisyam itu resiko yang modelnya apa? Jenjang pendidikan, apa karir, atau seperti apa, Mas? Boleh dijelaskan sedikit? Untuk resiko tentang jenjang pendidikan juga ada, soalnya saya mengorbankan waktu saya di masa muda ini buat berwirausaha dan mengorbankan waktu kuliah saya. Untuk resiko berwirausaha sendiri ya contohnya seperti bangkrut atau usahanya sepi lah, atau tidak bisa, omsetnya tidak Mencukupi target gitu ya? mencukupi target buat bayar kontrak lah, buat pertukaran barang lah yang usaha-usahanya seperti toko-toko sembako atau seperti itu lah. Baik. Kenapa Mas Haisyam ini lebih memilih barbershop ini untuk berwirausaha, untuk berbisnis? Kenapa tidak seperti UMKM umumnya? Anak muda kan sekarang kan UMKM ya, Mas ya, UMKM dalam bidang makanan, contohnya makanan, jualan risoles atau dan lain-lain gitu. Saya lebih milih wirausaha barbershop karena modal yang dikeluarkan tidak seberapa besar dan resiko yang kita tanggung nanti, misalnya ada apa gitu ya nggak terlalu besar resikonya. Terus kita juga menjual jasa dan tidak menjual barang, jadi ya tidak ada kemungkinan barang terbuang. Terus juga barbershop ini kan potong rambut dan itu jadi kebutuhan pokok lah buat orang laki-laki. Baik. Jadi yang dijelaskan oleh Mas Haisyam adalah kenapa harus barbershop, karena barbershop itu adalah suatu yang urgensinya itu seperti kebutuhan kita ya, menjadi seseorang manusia itu kan, umumnya manusia itu kan potong rambut juga ya, Mas ya. Nah, walaupun gondrong pun harus dipangkas ya, harus dipangkas biar rapi. Baik, mungkin ini pertanyaan yang ketiga, sedikit vital, maaf ya Mas ya, sedikit vital. Berapa omset Mas Haisyam dalam berbisnis barbershop ini? Kalau untuk sekarang mungkin saya masih baru saya masih sekitar jalan 2 tahun lah, 2 tahun akhir. Untuk omset saya sekarang itu bersihnya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Soalnya terpotong buat bayar kontrak tempat juga, terus bayar listrik, buat kebutuhan sehari-hari juga.
itu antara 2 juta sampai 1,5 dalam 1 bulan ini Mas ya. dalam 1 bulan. Ini Mas ya. Dalam 1 bulan. Lah terus kalau kontrakannya gimana Mas? Biasanya kan orang buat profesi tukang cukur itu kan pas strategis di depan rumahnya, jadi dan harus ngontrak gitu. Itu gimana kalau di sini kan tempatnya bagus juga ya, jadi kan ada uang yang sedikit banyak dikeluarkan. Kalau untuk itu kebetulan ini tempat yang saya pakai usaha ini tanah milik keluarga lah, bisa dibilang keluarga. Oh iya iya. Jadi saya kontrak di sini tuh ya bisa dibilang agak keluarga lah. Oh, Lebih gitu murah. ya. Di sini kan rata-rata kontraknya sekitar 10 juta. Ya kalau bunga 10 juta Dukuh, Citayu Iya. dengan diameter tanah yang luasnya seperti kontrakan Mas Haisam itu pada umumnya. Kalau saya kontrak di sini cuma bisa dibilang setengah harga lah, 5 juta per bulan, per tahun, 5 juta per tahun. Oh, ya lumayan murah berarti ya Mas ya. Jadi untuk yang pertanyaan yang keempat ini mungkin bagaimana strategi marketing Mas Haisam di sini untuk bagaimana strategi Mas Haisam di sini untuk berperang pasar di daerah sini kan, khususnya sekarang ini kan barbershop kan banyak ini Mas ya, maksudnya saingannya kan Ya, banyak, apalagi sekarang kan barbershop jadi FOMO ya. Iya. Ya. Kalau strategi saya untuk bersaing dengan pasar di daerah saya ini, saya mematok harga yang cukup murah, mungkin di bawah rata-rata harga barbershop. Oh berarti di bawah OTR Mas ini ya. Iya, di bawah TR. Dan saya juga menawarkan fasilitas yang ya sama lah ya, seperti barbershop biasanya. Pada umumnya gitu ya. Ya. Saya juga terjun di sosial media, cuma tidak terlalu aktif untuk sekarang. Oh iya. Ya mungkin bisa aktif mungkin sekitar seminggu sekali atau berapa. Oh baik baik baik. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir, pesan dan kesan Mas Haisam terjun di dunia hairstyling atau barbershop itu apa Mas? Kesan dan pesannya? Kesan dan pesan saya itu dalam berwirausaha ini Sedikit berdarah atau bagaimana? untuk awal mula itu memang sulit, tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi ya saya kira buka barbershop itu bakal enak, itu pelanggan banyak, kan kebutuhan pokok itu. Ternyata ya tidak seperti itu juga. Saya ini baru bisa penghasilan stabil, baru bisa stabil itu sekitar 1,5 tahun berjalan. 1,5 tahun. Berjalan ya. Jadi sebelumnya itu sempat down berarti ekonomi barbershop Mas Haisam ini. Iya, saya buka di sini tuh waktu banyak orang proyek di pelabuhan dekat sini. Oh. Dan sekarang ya alhamdulillah udah bisa berputar lah, keuangan juga bisa stabil. Mungkin untuk kedepannya mungkin bisa lebih meningkat. Baik, terima kasih Mas Haisam telah mau menjadi narasumber kita. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sedikit cuplikan wawancara yang telah kami lakukan dari kelompok 12. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.